Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat diberi waktu untuk bisa berkumpul di ruangan ini menghadiri acara saya ya, acara kita bersama diseminasi budaya positif. Tidak ada pula selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu pejabat sudah menyediakan waktunya untuk kami mempresentasikan ilmu yang kami dapatkan dari selama menjalani pendidikan guru penggerak. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Samarinda mewakili teman-teman dari SMK Negeri 19 Samarinda untuk ikut pendidikan guru penggerak. Baik, silakan dimulai. Terima kasih. Di sini ada budaya positif seperti yang dijelaskan tadi sama Bu Rusna sebelumnya bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan yang membuat murid nyaman, bukan paksaan. Dan tujuannya adalah agar murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita berharap dengan menerapkan budaya positif ini murid-murid kita menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan ada dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena mengharapkan hadiah ataupun bukan karena takut dihukum. Konsep budaya positif. Di sini ada 8 konsep budaya positif yang telah kami pelajari dan insya Allah mohon koreksinya, mohon revisinya Bapak Ajri dan juga Ibu Yuli sebagai senior kami yang lebih dulu mendapatkan ilmunya. Bapak Ibu ya, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru ini kita berorientasi pada murid, bukan lagi bahwa berpusat pada guru. Kalau zamannya kita masih, apalagi zamannya saya di tahun 80-an mungkin ya, guru itu adalah satu-satunya sumber ilmu yang kami dapatkan. Buku itu terbatas, jadi kami itu belajarnya dari awal sampai akhir itu mencatat saja, mendengarkan ceramah saja. Setelah selesai pembelajaran kami diberikan tugas, kemudian dinilai, dikumpulkan, kemudian terus dinilai. Itu saja yang kami alami dulu tahun sekitar 83 atau 82. Ya Bu Trini mungkin Bu Im juga mengalami seperti itu. Dan tapi sekarang dengan adanya pembelajaran dengan pada paradigma baru, kita lebih memperhatikan kebutuhan siswa kita. Apa sih yang mereka butuhkan? Terus mereka itu punya potensi apa sih pada diri mereka itu yang sekarang kita sebagai guru berusaha untuk menggali potensi mereka yang bisa kita maksimalkan. Di sini ada psikolog dari Amerika Serikat, kemudian ada Dr. William Blazer, maaf kalau salah dalam ucapan, melalui case teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan. Yang pertama adalah guru mengontrol murid, kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menyebabkan karakter, kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian orang
orang dewasa memiliki atau memaksa. Guru mengontrol murid. Sering kita, bahkan saya sendiri pun sering melakukan itu. Saya mengontrol murid untuk tidak ribut. Begitu mereka ribut, push, jangan ribut. Bisa diam enggak? Keep silent please. Tetapi saya tidak memperhatikan bahwa apa yang mereka butuhkan sebenarnya itu bisa ribut. Saya kadang-kadang lupa merefleksi diri bahwa bagaimana model pembelajaran saya, bagaimana metode pembelajaran yang saya berikan kepada murid saya sehingga murid saya kok tidak bisa diatur. Jadi sebenarnya murid itu tidak bisa kita kontrol kecuali kita memberikan penanganan yang tepat. Dia akan terkontrol dengan sendirinya kalau dia memahami bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan. Sering dari pribadi saya sendiri sering banget mengkritik siswa-siswi kita. Sebelum saya belajar ini, tapi makin kesini makin berkurang. Masih ada kelepasan. Kamu kok nggak bisa diam? Coba lihat temanmu, dia bisa diam kok kamu enggak. Dengan tidak sengaja saya membandingkan mereka, dan itu sebenarnya dia merasa bersalah, dia merasa karakternya dilemahkan, dan itu tidak permanen. Dan dia akan mengulangi lagi, karena bukan dari kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk berubah lebih baik, karena adanya kritikan dari saya sebagai gurunya. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini juga sering saya terapkan di kelas, memberikan nasihat-nasihat yang klasik. Nasihat-nasihat yang ada di zaman saya. Tapi ternyata pembelajaran sekarang itu menurut Ki Hajar Dewantoro, kita harus menuntut membimbing murid itu sesuai zamannya dan sesuai kodrat alamnya. Nah, kodrat zaman anak sekarang lagi bukan lagi kodrat zaman saya, bahwa dikasih tahu kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, dia akan nurut. Kalau dulu kita bapak guru kita bilang, kamu jangan begitu, kamu jangan begini, kita nurut. Tapi anak sekarang tuh mereka kritis. Kenapa sih bu rambut tidak boleh dipirang? Kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kenapa sih bu harus pakai sepatu hitam? Disitulah kita masuk memahamkan bahwa apa yang kita berikan, aturan-aturan apa yang kita berikan itu adalah aturan-aturan yang memenuhi nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya, kalau sepatu itu harus hitam semua, itu adalah bagaimana kita menyetarakan anak-anak kita. Kalau sepatu sebebasnya mereka, ada yang bisa beli mahal dong, yang punya uang. Terus anak-anak yang tidak punya kemampuan finansial bagaimana? Dia hanya bisa pakai sepatu yang standar atau menengah ke bawah, sehingga dia tidak percaya diri untuk tampil dengan teman-temannya yang mempunyai sepatu yang mahal. Makanya anak ini saya memahamkan itu kepada anak-anak. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini nih, kalau di rumah saya sering terapkan sama anak saya. Kamu harus tidur jam 9. Jangan pegang HP lagi. HP harus disimpan. Itu saya memaksa. Di saat dia masih mau membuka sosial media mungkin sama teman-temannya, itu saya paksa kalau dia tidak ada tugas. Tetapi ternyata itu memaksa. Setelah pelan-pelan saya pahamkan bahwa bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan dia mengelola waktunya dengan baik. Kalau dia tidurnya terlalu malam, besok pastinya bangunnya siang, bisa ketinggalan sholat subuhnya. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai orang tua? Dan itu butuh, kalau untuk anak-anak kita yang sekian jumlahnya yang banyak, beraneka ragam karakternya, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang punya tips
kondisi tertentu untuk tidak memaksa anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak, karena selama ini kan banyak saya waktu piket sering banget itu melakukan semacam paksaan. Kalau misalnya waktunya apa di-settling, ayo turun, karena sudah panas, ayo kita apel segera. Dan ternyata itu ada unsur paksaan di dalamnya. Dan saya masih berproses untuk belajar untuk lebih baik lagi supaya anak-anak itu merasa nyaman, termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon dan pergerakan terkontrol. Realitas kebutuhan kita sama yang tadi yang dijelaskan sama Musnya ya, bahwa kita menyamakan anak-anak semua itu tujuannya sama, butuh belajar, butuh nilai yang bagus, tetapi kita lupa bahwa setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, butuh penanganan yang berbeda-beda. Ada yang belajarnya mungkin dengan pakai audio atau audio visual, mungkin ada yang butuh ceramah, ada yang butuh biasanya harus bergerak, harus dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang harus kita gali. Sebagai guru memang capek ya. Kalau kita pikir-pikir aja kayaknya kok lelah banget ya. Tapi itulah kita sebagai guru, peran kita sebagai guru untuk bagaimana anak-anak didik kita itu menjadi lebih baik, menjadi berkarakter, dan tidak perlu lagi dengan hukuman kekerasan untuk mengubah mereka untuk berperilaku lebih baik. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kita mengingat bahwa sudut pandang kita itu orang juga sama. Kita ingin apa yang kita pikirkan itu sama dengan pola pikir anak-anak kita. Padahal itu tidak harus sama. Gambaran yang kita tentang pelajaran, tentang pembelajaran mereka belum tentu sama. Sehingga bagaimana kita mengatakan anak-anak itu dengan cara berpikir mereka bisa memahami materi yang kita berikan, bisa memahami aturan-aturan yang kita sepakati bersama di sekolah, sehingga muncul keyakinan kelas atau budaya positif, disiplin positif. Kemudian kita mencoba mengubah orang yang ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering banget dulu saya awal mengajar. Dulu saya sempat mengajar di sekolah dasar. Anak yang saya bermasalah dengan itu saya langsung anak ini nakal, dan saya langsung hukum. Pernah saya mengajar di kelas 4 SD, anak itu dia masih menestetik, mengganggu temannya. Jika temannya itu merespon gangguan yang ada di kelas, dan dengan segala macam cara dia harus jadi pemenang. Dan waktu itu saya tarik dasinya keluar dari kelas, saya taruh di luar, kemudian saya kunci dari dalam. Dan saya merasa sekarang tuh saya mau terus bersama itu. Ternyata setelah saya telusuri, anak itu adalah korban divorce, korban perpisahan ayah dan ibunya. Dan ibunya juga cukup sibuk karena anaknya ada beberapa, ada 3 kalau tidak salah. Dan itu saya sadari sekarang bahwa saya sudah membuat kesalahan besar dengan menghukum anak itu tidak membutuhkan belajar, dan saya tidak melanjutkan untuk penanganannya. Bagaimana dia memulihkan emosinya supaya dia tidak lagi berbuat seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya jika saya mengizinkan. Orang lain bisa mengatur saya jika saya mengizinkan. Dalam hal ini ada hal-hal tertentu yang memang kita bisa dikontrol dalam hal baik atau yang positif. Misalnya manajer mengontrol bawahannya. Tetapi kita tidak bisa serta-merta dikontrol begitu saja. Kita harus punya pendirian. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Punya motivasi dalam diri kita sendiri. Berikutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kemudian Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus
saat bujukan gagal, kita selalu membujuk anak kita jangan seperti itu, jangan seperti itu. Berkali-kali dibilang seperti itu masih aja gagal, kita sudah memaksa. Jika kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah tugas, kamu tidak akan naik kelas, itu dipaksa. Jika kamu terlambat datang sekolah, kamu akan berdiri di tiang bendera selama 3 jam. Tetapi kolaborasi dan konsensus, kita ajak anak-anak kita ajak ngomong baik-baik, kita tanya apa penyebabnya, kemudian tanyakan kepada dirinya apa dia menyadari kesalahan ini. Kalau dia belum menyadari, kita pahamkan lagi, kemudian kita arahkan untuk dia mencari solusinya sendiri. Kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan wali kelas, dengan orang tuanya. Mungkin kalau sudah terlalu berlebihan, yang teman-teman lakukan sudah mengadakan pemanggilan orang tua, kemudian datang kunjungan ke orang tua untuk menindaklanjuti perilaku anak yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya ini sudah Bapak Ibu, kita semuanya sudah pernah lakukan. Cuma memang butuh komitmen, butuh keberlanjutan, butuh kolaborasi lagi dengan teman-teman. Tapi yang tadi saya bilang, saya tidak masuk di kelas 10 akuntansi 1. Ada anak-anak saya bermasalah kalau tidak ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman guru mapel yang lain. Saya tidak tahu anak saya itu ada yang bermasalah atau tidak. Dengan kerjasama yang baik dari teman-teman, anak-anak saya yang di semester ganjil hampir tidak tuntas, di semester ini alhamdulillah ada perubahan yang signifikan. Ada anak saya Nurabila yang sering terlambat. Setiap hari Kamis saya dapat laporan dari Bu Keki sama Bu Kiki bahwa anak saya lagi terlambat. Setelah saya telusuri, saya ajak bicara baik-baik, dan anak itu sangat-sangat sensitif. Dia itu setiap diajak dari hati ke hati, dia selalu nangis. Belum apa-apa udah nangis duluan. Ya, saya juga ada apa dengan anak ini? Ternyata memang ada permasalahan di keluarga yang membuat dia sedih karena tinggal sama kakaknya, juga bapaknya, ibunya juga berpisah tempat tinggal dengan dia, dan dia berangkat sekolah itu temannya. Jadi kalau temannya yang kayak ikut terlambat, otomatis dia terlambat, dan dia tidak tipe anak yang introvert. Kalau saya bilang dia tidak bisa dekat dengan mudah dengan orang lain, hanya orang-orang tertentu. Sehingga saya bicara baik-baik sama dia, bagaimana solusinya. Ternyata dia curhat ke kakaknya, menceritakan permasalahannya kepada kakaknya, dan dia itu kakaknya karena bekerja juga, kakaknya membeli kredit motor baru, dan motor yang lama dia yang pakai. Alhamdulillah, Allah masih jalan dengan ini, dengan usahanya, dengan niatnya, dengan keyakinannya bahwa dia ini berubah lebih baik, sehingga dia ada jalan keluar. Sekarang mudah-mudahan kedepannya tidak ketemu lagi sama Miss Devi dalam kaitannya keterlambatan Miss Devi. Kemudian model berpikir menang kalah, dan model berpikir menang-menang. Seperti yang dijelaskan juga sama Bu Sari, bahwa kita itu kadang menghukum anak, menjadi anak itu merasa menang dan anak menjadi kalah. Tetapi ini efeknya kepada anak. Pada saat kita menghukum anak, kadang efeknya itu dia tidak langsung memperingatkan kepada kita, tapi di dalam hati itu ya mudah-mudahan tidak ada anak kita ada kebencian. Apalagi menghukumnya di depan umum, depan teman-temannya, dia merasa dipermalukan. Akhirnya ya efeknya kalau dia tidak dendam sama kita, mungkin dia akan menjadi orang yang pendiam, merasa tidak percaya diri. Dan itu juga kayaknya pernah saya lakukan. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga ayo kita berkolaborasi, kita lebih bersabar lagi mendidik anak-anak kita. Next, tapi sebelum next, boleh nggak ya, kayaknya ini agak-agak panas sudah cuaca, agak-agak lemas sudah
Guru bergerak, Bapak unggulan Indonesia Maju. Bisa? Baik. Guru bergerak Indonesia Maju. Sekali lagi ya. Guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih Bapak Guru. Lanjut Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, tentu Bapak Ibu juga pernah mendengarkan kata disiplin, dan disiplin ini entahlah pada zamannya Bapak Ibu apa dengan zamannya saya itu apakah sama stigmanya bahwa disiplin itu sesuatu yang tidak menyenangkan, didisiplinkan, sifatnya memaksa, sifatnya satu pihak dari orang yang mau mendisiplinkan kita. Tetapi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak adalah disiplin yang positif. Nah, disiplin positif ini adalah bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan disiplin kepada anak-anak kita yang didorong dari dalam dirinya tanpa hukuman atau hadiah atau imbalan apapun. Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat. Jadi mendisiplinkan anak itu tetap kita memperhatikan hak-hak mereka, bahwa mereka punya hak untuk mempertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, aturan ini kenapa ada. Kemudian anak juga mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Jadi anak-anak tuh tentang kita menerapkan disiplin itu berdasarkan kesepakatan dengan dia, tentunya dengan memberikan mereka pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau mereka paham tentang nilai-nilai kebajikan universal, mudah-mudahan kita mudah untuk mengarahkannya kepada penerapan disiplin positif di sekolah kita. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan namanya universal itu tidak memandang perbedaan manapun. Nilai-nilai kebajikan itu kita sudah sepakati bersama, bersifat umum dimanapun, di masyarakat manapun atau di instansi manapun. Di antaranya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip integritas. Integritas ini termasuk bagaimana dia bertanggung jawab sebenarnya, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, ini saya pikir di seluruh Indonesia, mungkin di luar negeri juga seperti itu, cuma kita skupannya di Indonesia, bahwa kita bersama menyepakati bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita anut bersama. Penerapan nilai kebajikan universal dalam pendidikan membantu membentuk peserta didik menjadi individu yang bermoral tinggi, berempati, dan mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Nah, tugas guru memang kalau dibilang berat-berat, tapi kalau dinikmati, dijalani, insya Allah bisa kita lewati bersama dengan tentunya memulai dari diri sendiri. Bagaimana kita menjadi panutan tuntunan anak-anak kita supaya mereka berperilaku baik. Bagaimana mereka bisa berperilaku baik jika kita sendiri tidak berperilaku baik. Jadi apapun yang kita pahamkan ke anak-anak, sebenarnya kita mulai dari diri sendiri. Kita menjadi cerminan anak-anak kita. Yang saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah sangat-sangat profesional menjadi panutan dari anak-anak kita. Next. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini menurut teori Abraham Maslow. Ini bukan kata saya Bapak Ibu ya. Menurut yang saya pelajari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan itu menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Jadi
Kembali lagi saya mengulang lagi apa yang dijelaskan tadi sama Bu Rusna bahwa perilaku manusia itu, tindakan manusia itu adalah termotivasi dari kebutuhan dasarnya. Dia makan karena dia lapar. Begitu salah satunya. Next. Tolong. Baik. Kebutuhan dasar manusia ada di antaranya bertahan hidup, mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, air, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jika ini tidak terpenuhi, maka perilaku manusia akan terganggu. Seperti kalau dia tidak sehat, berarti dia tidak bisa beraktivitas dengan baik, dia tidak akan produktif. Sama dengan anak-anak kita. Jika dia kurang sehat, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dia tidak bisa menyerap materi pembelajaran yang kita berikan dengan baik. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada anak seperti ini yang saya ditemui di kelas. Kalau mau kemana-mana tuh butuh ditemani. Kalau kelompok dibagi dengan kelompok, dia tidak mau jauh dari temannya. Dia tergantung sama temannya, karena dia merasa dilindungi sama temannya, atau dia merasa temannya itu menyayangi dia memahami dia, temannya itu memahami dia. Sehingga saya memahami bahwa ini ada kebutuhan yang mungkin dia tidak terpenuhi di rumah, sehingga di sekolah dia menemukannya dengan temannya. Dia butuh kasih sayang, perhatian. Kemudian kebebasan melibatkan kebutuhan otonomi, independensi, dan kebebasan dalam memilih. Sama yang saya bilang tadi bahwa dengan beragam karakter anak-anak kita, peserta didik kita dari sekian jumlahnya, saya menghandle 8 kelas sehingga sekitar 250-an anak. Ada anak-anak yang memperlihatkan bahwa dia itu perlu dipenuhi kebutuhan tentang kebebasan. Ya, mohon maaf mungkin saya menyebut kelas ya bagusnya ya. Kemarin itu saya menemukan anak yang dia menurut saya di kelas dia itu tidur di belakang kelas, dia mau bebas, dia begitu melihat saya lewat dia lari ke belakang ke jendela gitu. Dia dengan bebasnya dia butuh free gitu untuk melakukan hal itu. Jadi bagaimana saya mengatasinya ini? Ternyata dia sudah lulus, saya belum restitusi sudah lulus semuanya. Ya alhamdulillah ya sudah lulus. Mudah-mudahan mereka sukses dengan karirnya masing-masing setelah lulus ya SMK Negeri 19. Kemudian kesenangan, manusia juga membutuhkan kesenangan, kegembiraan, dan hiburan dalam hidup mereka. Nah ini anak-anak kita itu dengan teknologi yang semakin canggih sekarang tuh mereka cenderung ke game. Mau cewek mau cowok saya lihat itu game saja. Begitu juga yang kadang-kadang buka IG pada saat pembelajaran, buka TikTok. Apa ini kurang hiburan saya bilang. Memang butuh hiburan, tapi kita sebagai guru, sebagai pembimbing penuntun mereka, kita berusaha untuk mengarahkan mereka bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya secara tepat. TikTok aman aja mereka sebenarnya gak hiburan, tapi pada tempatnya, pada waktunya. Itu yang perlu mereka pahami. Kembali lagi, kita refleksi diri kita lagi, kenapa anak-anak pada saat pembelajaran kita mereka melakukan itu. Apa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Apa model pembelajaran kita yang membosankan? Atau bagaimana? Jadi tidak bisa menjudge bahwa anak ini tidak beretika, tidak kita tugas kita untuk menarik kembali mereka ke jalurnya yang benar. Walaupun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi mari Bapak Ibu kita berkolaborasi untuk itu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu dengan hati yang tulus membimbing anak-anak kita, insya Allah tidak akan ada yang sia-sia.
jujur dan memiliki pengaruh pengaruh adalah bagian dari kebutuhan akan penguasaan. Ini lagi-lagi di kelas 12 yang saya sebenarnya di kelas saya juga ada, cuma saya tertariknya kenapa di kelas agro 12 karena unik-unik mereka tuh. Ada yang saya mengajar mereka dangdutan di pojok dan bawa steker dari lab agro katanya. Saya juga tidak tahu apakah itu manipulatif atau tidak, tetapi dia bawa steker kecil itu, kemudian di pojokan itu tertidur dan dangdutnya masih bunyi pada saat kita masuk kelas. Dan saya juga merefleksi bahwa saya agak telat masuk waktu itu. Waktu awal-awal kita mulai bikin guru penggerak, waktu itu mungkin kita shock ya, karena dengan tugas yang begitu susul menyusul sehingga jujur saja kadang-kadang lambat masuk kelas. Ada satu anak yang selalu dia pengen muncul di depan, pengen suaranya selalu didengar. Anak itu sebenarnya secara akademik bagus, tetapi di tingkah polanya ini yang kadang-kadang bikin saya bingung. Saya apain supaya bagus nih? Saya metode pembelajaran apa yang cocok buat anak ini? Dan lagi-lagi saya belum bertindak. Dia sudah lulus dari SMK Negeri 9. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita berkurang lagi tugasnya yang berat untuk bagaimana mengembalikan kekuatan mereka. Next. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini lagi-lagi saya mengutip sedikit dari penjelasan Gusna tadi bahwa perilaku manusia itu ada dua motivasi, itu terdiri dari dua motivasi. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Nah, kadang-kadang orang melakukan suatu tindakan itu karena takut dihukum atau karena tidak nyaman. Aku berangkat lebih cepat karena tidak enak dilihatin orang, tidak enak pada saat orang sudah pada upacara apa yang saya lewat saya tidak enak. Atau anak-anak nih yang selalu lari-lari datang terlambat tuh kita takut dihukum, disuruh warna bendera atau disuruh nyapa atau disuruh apa. Nah itu motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jujur saya juga sering memberikan penghargaan kepada anak ini, terlepas dari saya ya, di kelas maksud saya. Jadi saya itu karena terutama dia anak-anak TSM ya, karena mereka itu memang anak-anak yang kinestetik, justru mencatat itu agak susah. Pada saat saya memberikan pembelajaran, saya menugaskan untuk membuat resume. Mereka itu kadang-kadang tidak mengerjakan, sehingga saya bilang siapa yang selesai hari ini resumenya, rangkumannya, nilainya akan berbeda jika yang akan disetorkan di kemudian hari. Mereka langsung mengerjakan itu dan hari itu juga dikumpulkan, walaupun mungkin ada yang lewat-lewat dari jam belajar saya. Tetapi itu tidak bersifat permanen ternyata. Saya harus begitu lagi, harus memberikan reward nilai. Jadi sah-sah aja sih untuk memotivasi anak kita memberikan penghargaan, tetapi itu tidak bisa terus-menerus dan menjadi ketergantungan. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini yang paling kita harapkan kepada peserta didik kita, bahwa mereka itu mempunyai motivasi dalam dirinya untuk belajar, untuk melakukan hal-hal baik, untuk mewujudkan budaya positif. Ada satu anak yang waktu saya mengajar di SMK Purwajaya, namanya Munir, seorang anak laki-laki dari seorang guru. Pada waktu SD itu selalu mendapatkan berupa santunan dari sekolah dengan seragam karena tidak kemampuan secara finansial orang tuanya. Tetapi anak itu motivasinya sangat tinggi untuk belajar. Dia selalu penasaran dengan hal-hal baru. Setiap saya menjelaskan, dia selalu mengejar saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada saat itu anak SD menurut saya sangat-sangat berbobot pertanyaannya.
punya lahan sendiri, dia nggak punya orang apapun, yang penting ada buat menghasilkan uang untuk hidup. Dan saya lihat anak ini waktu pembelajaran baju kita kan biasanya putih ya. Pada saat itu saya melihat warnanya krem agak kecoklatan. Ternyata setelah saya perhatikan pulang sekolah, anak itu tanpa ganti baju membantu bapaknya untuk mencampur di kebun. Kemudian di SMP juga masih seperti itu. Dan di SMK pokoknya saya ketemu lagi dengan perkembangan apa ya, secara akademiknya luar biasa. Masih dengan dia yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, sehingga pada saat itu dia mendapatkan peluang untuk magang di DHSU kalau nggak salah selama 3 bulan, dan dia mendapatkan predikat terbaik untuk magang waktu itu. Selanjutnya setelah lulus dari SMK dia masuk di PONES, kemudian ikut beberapa kompetisi dan selalu mendapat juara. Jadi saya tanya, kamu luar biasa. Apa kamu bisa bagi tips nggak sama adik-adik angkatanmu? Kenapa kamu bisa seperti itu? Waktu itu dia mau direkrut sama perusahaan batubara namanya PT Bunga. Ya, Bonafit juga misalnya, tapi dia tidak ini. Karena dia ingin melanjutkan kuliahnya, karena kuliahnya ini beasiswa. Dan dari Sabang sampai Merauke itu kompetisi dia juara terus. Kalau nggak 1 ya 2. Dan sekarang menjadi salah satu pertukaran pemuda berprestasi tingkat nasional. Dan saya sebagai gurunya, walaupun tidak mendampinginya dari SD sampai SMA, saya juga merasa bangga. Dan ternyata motivasi dari dalam dirinya sendiri yang membuat dia seperti itu. Alhamdulillah. Dia mudah-mudahan itu bisa tertular dengan anak-anak peserta didik kita jika kita memahamkan motivasi intrinsik ke dalam diri mereka untuk bagaimana dia menentukan masa depannya, bagaimana dia belajar, bagaimana dia berperilaku. Di sini terkait dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di sini ada hukuman. Hukuman ini, pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Ya, seperti yang kita katakan bersama bahwa hukuman itu satu arah, tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid, dan pasti tidak nyaman. Akan bisa membuat trauma, dia bisa sampai seumur hidupnya. Dia akan mengingat jika pernah dia dihukum oleh seseorang, mungkin cedera fisik mungkin. Pernah saya di kelas 12 foto waktu itu, saya bikin, kemudian saya mengarahkan mereka untuk apel. Saya bilang, begitu Indonesia Raya berkumandang, saya anggap kamu terlambat dan harus barisanmu sendiri. Lari mereka lari turun josok, luka lah dia di kakinya. Saya rasa bersalah waktu itu sebenarnya, cuma saya tidak memperlihatkan kepada mereka. Cuma dalam hati saya tidak akan melakukan itu lagi, karena efeknya tidak baik untuk anak-anak. Kenapa selalu utuh saya selalu memberikan perhatian penuh kepada kelas foto, karena memang mereka anak-anak yang aktif dan butuh perhatian. Saya sayang sama mereka sebenarnya, cuma kadang-kadang memang sulit untuk diatur. Kemudian konsekuensi metode pendisiplinan konsekuensi ini sudah disepakati bersama dengan siswa dan diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, konsekuensi ini sebenarnya sudah disepakati. Misalnya kita sepakat nih, kalau kamu tidak membawa buku catatanmu, berarti kamu tidak bisa mengikuti pelajaran ibu. Misalnya seperti itu. Ada kesepakatan. Tetapi tetap membuat anak itu tidak nyaman. Dia tidak bisa belajar. Kalau bagian tidak nyaman, tapi kalau yang senang tidak belajar, dia akan mungkin lari ke kantin atau ke teman.
membuat tidak nyaman. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Siswa dituntut untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ini kita pendekatannya adalah bagaimana anak itu menyadari kesalahannya, bagaimana anak itu menyadari bahwa perilakunya tidak sesuai. Kemudian kita menawarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan untuk supaya kesalahan ini tidak terulang lagi. Mereka sendiri yang menemukan solusinya. Dan setelah menemukan solusinya, kita yakinkan bagaimana supaya ini berkelanjutan. Next. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 di sini. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Nah, penghukum ini seperti yang kita bilang tadi, pemberian tindakan pendekatan yang satu arah. Misalnya lari membeli lapangan sebanyak 5 kali. Ini kan tidak membuat anak tidak nyaman. Kemudian membuat merasa bersalah. Kita mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, tapi belum tentu mereka tidak akan mengalami itu lagi. Jadi ini suka sama kamu, hampir setiap hari datang terlambat. Itu sering saya lakukan waktu saya pikir. Karena kan anak-anak terlambat tentunya mau pikir ya. Kemudian berikutnya, sebagai teman, jangan seperti ini dong. Kamu selalu terlambat itu harus bagaimana lagi mendisiplinkan kamu. Jadi ini agak kurang tegas kalau kita bilang. Untuk mendisiplinkan anak dengan posisi terkontrol sebagai teman, ini anak-anak ibu ini aja, tidak ada efek jerah yang kita berikan pada dia. Kemudian ada pemantau. Kita memantau karena kita menandai dia bahwa dia yang sering terlambat. Ibu kupetnya namanya ada yang ada di situ. Dengan mengatakan bahwa setiap jadwal ibu kamu selalu terlambat. Kamu keluar kelas, kamu setelah diizinkan kamu boleh masuk kelas ya. Itu pemantau. Kemudian berikutnya manajer. Mohon maaf jika penulisannya kurang pas. Manajer itu seperti apa? Indonesia banget. Ini manajer ini seperti yang dijelaskan Bu Rusna sebelumnya, bahwa seorang manajer itu selalu mengambil langkah restitusi untuk memulihkan suatu tindakan yang tidak tepat, dengan kita mengajak murid kita untuk berbicara dan dengan baik untuk menenangkan dia. Kemudian kita menyadarkan kesalahannya, menyadari sendiri kesalahannya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian memberikan kesempatan kepada dia bagaimana supaya dia mendapatkan solusi untuk tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian kita yakinkan lagi bahwa dia bisa berbuat lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga sangat-sangat penting untuk penerapan budaya positif, karena dalam skala kecil terkait keyakinan kelas ya, tapi dalam skala besar kita tentunya keyakinan sekolah. Keyakinan kelas merujuk kepada kepastian atau ketentuan kelas yang harus ditaati oleh semua warga kelas. Keyakinan merumuskan keyakinan kelas artinya membuat rumusan tentang ketentuan kelas. Lebih menekankan pada kalimat-kalimat positif yang bersifat universal. Jadi kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang negatif, tidak boleh, jangan, bukan. Itu kita tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut dalam merumuskan keyakinan. Next. Nah, ini kemarin saya mengimplementasikan menyusun keyakinan kelas di kelas 10 akuntansi 1. Pertama saya memberikan pemahaman dulu kepada siswa-siswi saya untuk bagaimana keyakinan kelas itu, seperti apa sih keyakinan kelas itu, tujuannya apa sih keyakinan kelas itu. Kemudian selanjutnya saya memfasilitasi siswa untuk curah pendapat sesuai dengan kondisi kelas mereka, apa-apa yang harus diyakini supaya
budaya positif ini bisa berjalan, pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian masing-masing siswa setelah curah pendapat mereka menuliskan di selombar sticky note, kemudian mereka menempelkannya di papan tulis. Kemudian next slide. Oke. Setelah itu saya membantu mereka untuk mengelompokkan sesuai kategorinya masing-masing keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka tuliskan, yang mereka tempelkan di papan tulis. Next. Kemudian salah satu murid saya meminta ke depan untuk membacakan keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka tuliskan. Kemudian saya bantu menjelaskan jika ada yang masih menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif, saya membantu mengarahkan untuk bagaimana keyakinan kelas itu supaya dia menjadi kalimat-kalimat yang positif yang beliau dirasa. Setelah terbentuk keyakinan kelas, murid menuliskan poin-poin keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian ditandatangani oleh seluruh warga kelas untuk sebagai legalitas keyakinan kelas tersebut, kemudian nanti akan ditempelkan di dinding kelas mereka. Terakhir, setelah keyakinan kelas ditandatangani, saya memberikan penguatan terhadap keyakinan tersebut, bagaimana pelaksanaannya ke depan, bagaimana konsekuensinya jika keyakinan kelas itu tidak ditaati. Sekarang ini adalah bagian akhir dari materi yang kami presentasikan hari ini, yaitu segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, murid bukan nulis, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik, yang lebih positif. Ada 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah bagaimana kita menenangkan anak itu, kemudian menyadari kesalahannya, kemudian memvalidasi kesalahan, menganggap bahwa semua orang Tuhan memberikan pemahaman, kemudian menjelaskan bahwa semua orang bisa berbuat salah. Mereka semua orang punya alasan untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, bagaimana mereka yakin untuk keluar dari masalah itu. Next. Ini contoh penerapan 3 langkah restitusi yang saya lakukan. Bisa nggak ya?
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit ilmu mungkin yang kami dapatkan dari pendidikan guru pemuda, untuk kami berikan kepada Bapak Ibu, teman-teman Ibu guru hebat semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Mohon maaf karena harusnya Ibu sudah istirahat, mungkin sudah pulang ke rumah masing-masing, tapi kami menyita waktunya sebentar untuk membantu kami dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Sekali lagi ciptaannya ya. Guru bergerak